Bismillahirrahmanirrahim. Ijtanibul kibra fa innal 'abda la yazalu yatakabbar hatta yaqula Allah ta'ala li malaikatihi uktubu 'abdi hadza fil jabbarin. Riwayat Ibnu Adi an Abi Umamah radhiyallahu anhu. Ijtanibul kibra, jauhkanlah oleh kamu sifat sombong. Ya, sifat sombong. Kalau kita lihat ayatnya kan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu jelas. Ya. Dan ingatlah ketika kami perintahkan kata Allah kepada para malaikat, sujudlah kamu sekalian atas perintah Allah kepada Adam. Fasajadul malaikat, maka bersujudlah para malaikat illa iblis, kecuali iblis. Karena jin, iblis itu termasuk dari golongan bangsa jin. Kenapa? Ya, aba menolak, wastakbar, dan merasa besar. Wa kana minal kafirin, maka jadilah termasuk kelompok yang kafir. Jadi ketika kita kan ijtanibul kibra, berarti jauhkanlah oleh kamu sifat sombong itu, karena sifat sombong itu adalah pertanda kekufuran, pertanda kita mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jelas dalam nas Al-Qur'an. Fa innal 'abda la yazal yatakabbar, maka sesungguhnya seorang hamba tidak akan pernah meninggalkan sifat sombongnya. Kalau udah sombong, apa hati-hati. Kalau udah kena penyakit sombong itu gak bakal hilang. Hatta yaqul Allah Ta'ala li malaikati, sampai kemudian Allah berkata kepada para malaikatnya, uktubu 'abdi hadza minal jabbari, catatlah hambaku ini wahai malaikat, termasuk orang-orang yang durjana, orang yang pendosa. Sifat sombong akan menyebabkan kita selalu tenggelam dalam perbuatan dosa. Tapi kadang-kadang kita berpikir sombong itu pada perkara-perkara yang misalnya sombong tentang harta, ya kan? Sombong tentang tahta, sombong tentang jabatan. Sedikit sekali yang berpikir bahwa ada sombong dalam masalah ilmu, ada yang sombong dalam masalah amal ibadah. Apa tanda-tanda kesombongan dalam masalah ilmu? Merasa sudah tidak perlu belajar lagi. Nah, contohnya gitu. Apa kesombongan dalam masalah amal ibadah? Merasa nggak perlu ditingkatkan lagi. Udah bagus sholat saya, udah bagus puasa saya, gitu ya. Sombong tuh, ya. Hati-hati, selalu ada koreksi. Makanya kalau kita diajarkan sama guru-guru, setiap habis berbuat kebaikan ada istighfar yang mengikuti. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, istighfar, astagfirullahaladzim. Takut kalau ada kita sholat kita ada yang salah, yang kurang, yang jadi gak diterima, dengan istighfar mohon ampun, mudah-mudahan diterima. Itu kan ya, salah satu tanda-tanda orang yang tidak sombong itu gemar beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya. Paham ya? Ya, jangan sampai kemudian kita karena sifat sombong kita itu larut dalam perbuatan dosa, ya, yang terkadang memang tidak kita sadari. Hadis yang ke-31, ij'alu akhir salatikum bil-laili witran, rawahul Bukhari. Ya. Jadikanlah oleh kamu akhir dari sholat kamu di waktu malam dengan sholat witir. Nah, jadi ini dalil tentang sholat witir. Ya, sholat witir mulai dari 1
3, 5, 7, 9, 11. Jangan lewat dari 11 dah. Sebab qiyamul lail Rasul itu dalam satu malam dikisahkan, diriwayatkan tidak pernah lebih dari 11. Yang dimaksud sholat tahajud plus witir misalnya. Ya. Nah, berapa kali salam? Ya bagusnya kalau 1 rakaat 1 kali salam ya. Tapi kalau 3 rakaat dipecah 2-1, mau 3 sekaligus monggo. Tapi kalau 5 rakaat jangan langsung 5 rakaat kan. 2, 1 ya, atau 2, 3 gitu ya. Tapi lebih dicontohkan kepada kita dengan hitungan 2, 1 ya, 3 rakaat. Perkara berapa kali sholat witir dalam satu malam sudah paham, cuman 1 kali dalam satu malam, bisa dikerjakan sebelum tidur atau dijadikan menutup dalam sholat tahajud kita setelah tidur, gitu ya. Jangan dapat macam Ramadan kemarin habis kita tarawih kita witir, malamnya tahajudnya nggak pakai witir lagi, tahajudnya cukup witir setelah sholat tarawih, atau habis tarawih kita nggak witir, witirnya nanti digabung saat tahajud. Insyaallah udah paham ya. Hadis yang ke-32. Ij'alu min sholatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Rawahu Bukhari. Jadikanlah oleh kamu min sholatikum, dari sholat sunnahmu. Itu yang dimaksud sholat sunnah. Fi buyutikum, di rumahmu. Sholat sunnah lebih utama dikerjakan di rumah. Ya. Wala tattakhiduha, dan jangan kau jadikan rumahmu itu kuburan, bagaikan kuburan. Rumah yang gak pernah ditegakkan sholat sunnah di dalamnya, itu rumahnya bagaikan kuburan. Apa sih itu kuburan? Angker bawaannya, ya, nggak ngenakin, nggak nenangin, hawanya panas saja gitu ya, menakutkan. Jadi kalau ingin rumah kita itu seperti surga kan gitu ya, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, maka jadikan caranya. Di antaranya ya, tegakkan sholat sunnah itu di rumahmu. Banyak ya. Tadi sholat witir sebelum tidur kerjakan di rumah, gitu kan. Tahajud kerjakan di rumah, sholat hajat kerjakan di rumah, sholat sunnah duha kerjakan di rumah, gitu ya. Jadikan, artinya apa? Nah, ini ada tanda-tandanya nih Pak. Kita koreksi sekarang, rumah kita ada nggak kita siapkan satu ruangan khusus untuk sholat, atau cukup sholat di ruang tamu geser kursi dan meja, gitu kan? Nah, ini tanda-tandanya Pak. Maka minimal siapkan satu ruangan di rumah kita untuk sholat, ya. Dan usahakan kalau bisa menampung anggota keluarga ketika sholatnya berjamaah. Siapa? Khusus berkah nanti rumahnya Pak. Jangan ruang tamu diperbesar, diperluas, tamunya aja jarang datang. Itu hanya untuk menimba meletakkan mebler, ya, meletakkan kursi-kursi yang begitu besar, memakan tempat. Ada lagi ruangan tengah untuk menonton, misalnya untuk kumpul. Ruang sholat di mana? Digeser kursi dan meja. Ini hati-hati. Siapkan ya Pak ya, siapkan satu ruangan untuk sholat di rumah. Supaya apa? Rumah kita betul-betul menjadi surga bagi penghuninya. Ya, keluarga kita nyaman. Dalam arti apa? Selalu ingat kepada Allah. Ya. Hadis yang berikutnya, yang ke-33. Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhkanlah oleh kamu sekalian 7 perkara yang akan membinasakan kamu. Artinya 7 perkara yang merupakan dosa besar. Ya.
yang akan menghancurkan kamu. Apa yang pertama? Asyirku billah, syirik kepada Allah. Makna syirik itu minimal dalam getaran hati saja jadi syirik. Ketika menduakan Allah, ketika bergeser keyakinan kita dari Allah kepada sesuatu yang lain. Contoh tentang asbab suatu kejadian, kalau nggak begini pasti nggak begini deh. Nyesal kita seakan-akan begininya karena sebab ini. Kalau sudah terjadi, semua atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum terjadi kita ikhtiarkan. Begitu kejadian, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kejadiannya menyenangkan kita, alhamdulillah. Begitu kejadiannya enggak menyenangkan kita, innalillah. Kembalinya kepada Allah. Ya. Wasihrah, dan perbuatan sihir. Sihir itu apa? Singkat saja, sihir itu kita bekerja sama dengan bangsa jin untuk mencelakakan seseorang, atau untuk menipu seseorang, atau untuk membodohi seseorang, mendatangkan kemudaratan. Ini enggak Pak, ya, tapi bisa menolong orang menemukan penyakit, tetap silakan buka surat Al-Jin. Ya. Dan jika seorang laki-laki dari bangsa manusia bekerja sama mendatangi laki-laki dari bangsa jin, apa kata Allah? Fazaduhum rahaqa, maka bertambahlah bagi mereka kesesatannya, apapun tujuan. Ya, guru saya mengajarkan jangan. Kalau kita bisa kendalikan Pak, jangan. Itu jelas fazaduhum rahaqa. Sekarang kelihatan manfaat. Ya, hati-hati. Sekarang kelihatan manfaat. Tapi kan kembali suatu kebaikan, kemanfaatan itu alat ukurnya apa? Dalam hati kita, gerakan niat kita itu apa? Karena Allah atau karena mereka, kan begitu. Ya. Baca qomat kamit, ayat dipotong-potong, diulang-ulang, jadikan mantra, ini tersamar kita seakan-akan itu dari Al-Qur'anul Karim. Hati-hati. Ya, perbuatan sihir itu lebih kepada kerjasama antara manusia dengan bangsa jin. Ya. Kalau sulapnya keterampilan